sejujurnya kan saya juga nggak punya ramuan khusus ya Mbak. There has been ups and downs. Ada festival saya yang jalan berapa tahun, terus nggak jalan, jalan berapa tahun nggak jalan gitu. Cuman memang it is still creative work. And you're competing against so many others trying to do what you do. Kadang-kadang ada orang yang memang have the same passion. Ada orang yang memang I have a bunch of money that I want to use, I want to do an event. You know, beda-beda. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Dewi Gonta. Beliau adalah seorang promotor musik. Tentunya nama ini sudah tidak asing buat teman-teman yang suka menonton festival Java Jazz. Nah, di sini beliau membagikan cerita dan pengalamannya selama 18 tahun menggeluti profesi ini. Penasaran kan? Buat teman-teman yang mau belajar juga, yuk langsung aja. Satu. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Apa kabar nih Mbak Dewi? Sehat? Gimana kabarnya? Sehat juga, syukur Mbak Dewi. Waduh, makasih banget ya Mbak Dewi udah bersedia menjadi narsum di IMU pagi-pagi gini. Terima kasih dikasih kesempatan ya. Sama-sama. Mbak Dewi pengen ngobrol-ngobrol nih. Mbak Dewi ini udah sejak tahun berapa ya? Udah menyelami profesi sebagai promotor musik? Event pertama kita tahun 2005 ya. Untuk Java Jazz Festival gitu. Jadi kita persiapannya dari 2004 untuk itu. Sih. Udah cukup lama ya. Wow. Udah lumayan. Masuk tahun 18. Kalau kita sebagai perusahaan sekarang masuk tahun 18 tahun lah gitu. Going into. I see. Ini yang membuat Mbak Dewi sebegitu passionate banget dengan profesi ini, itu apa Mbak? My family comes, kita nggak ada yang musisi kecuali Opa. Opa dulu pemain trompet. Dulu dia satu band sama Jack Lesmana sebagai pemain trompet. Dan di rumah tuh memang dari dulu kita selalu karena orang tua tuh sangat suportif dengan band di kategori jazz lah dari zaman dulu. Jadi di rumah kita itu yang tidak punya studio tahun 80-an gitu. Di ruang tamu kita itu almost every week if not every other day gitu, itu ada band latihan lah gitu. Dari kita keluarga nggak ada yang main, emang ada band aja latihan di rumah, itu the same band gitu. Karena emang band itu pernah dikirim ke Belanda buat ikuti North Sea, pernah main di festival-festival lain lah gitu. Jadi kayak emang hidup kita tuh selalu diisi dengan musik sebagai pendengar ya, bukan sebagai pemain, karena kita nggak ada yang punya talenta buat main, to be honest with you. Main sedikit aja lah gitu. Jadi based on that, memang kayak musik tuh udah menjadi bagian dari keseharian kita lah. Jadi pada saat kita dapat opportunity atau saya diberikan opportunity sama ayah untuk yuk bantuin kita start a festival back in 2004. Kebetulan saya memang waktu itu tidak bekerja karena baru punya anak kedua gitu. Akhirnya saya mengiyakan itu karena itu satu musik, kedua kebetulan kantornya waktu itu persis depan rumah saya. Jadi masih tetap bisa ngurus anak dan bisa mengerjakan sesuatu yang saya suka gitu kan ya. And since then, I think I've dedicated most of my time for the company gitu. Walaupun masih mengurus anak as a single mother, may I say, cuman ya karena itu sesuatu yang kita suka, jadi ya udah dijalanin aja gitu kan ya. It doesn't feel like it's a job because you're so passionate about it gitu. Itu mulainya seperti itu. Nice. Nih anaknya Mbak sendiri dikasih belajar musik? Dua-duanya nggak mau saya tawarin, bukan saya nggak kasih. Again, the family is very music oriented. Everybody has a pot on day in day out. It's music on in the house all the time. Cuman memang mereka nggak ada yang suka main, jadi ya udah be it. They like to go to the festivals. Dia suka dengerin tapi nggak ada yang bisa main gitu. Nah, I see. Nih kalau pengen tahu nih Mbak, kemampuan apa aja sih yang harus dimilikin seorang promotor musik gitu supaya event-event musik yang diselenggarain tuh bisa dibilang berhasil?
Sejujurnya kan saya juga nggak punya ramuan khusus ya Mbak. There has been ups and downs. Ada festival saya yang jalan berapa tahun, terus nggak jalan, jalan berapa tahun nggak jalan gitu. Cuman memang it is still creative work. Uh, and you're competing against so many others trying to do what you do. Kadang-kadang ada orang yang memang have the same passion. Ada orang yang memang I have a bunch of money that I want to use, I want to do an event, you know, beda-beda purpose of doing the event gitu. Sehingga yang saya rasa menjadi krusial adalah network, karena memang di Indonesia to have partners for the festival yang you can maintain itu penting banget. To continue to trigger yourself to be creative, presenting something new, itu juga jadi krusial. Jadi kita nggak boleh berasa nyaman ya, karena contohnya kayak Java Jazz tahun 2018 lah. 2018 itu kita memutuskan untuk look, kita harus regenerasi pasar Java Jazz. Contohnya gitu. Kenapa? Karena yang udah datang dari 2005 masih datang nih misalnya di 2018 atau 2017 waktu itu ya. Cuman kan mereka juga udah semakin umur, sama seperti saya semakin umur, lama-lama kita akan mulai capek pergi karena by age, by what, being in a crowded place maybe is not anymore preference. Jadi kita putusin untuk regenerasi. Nah, pada saat regenerasi, automatically you change how you choose your talents. Talent seperti apa yang kita mau presentasikan untuk mengejar anak-anak yang umurnya 18 to 25 or dulu tuh kita mayoritas tuh 25 ke 45 umurnya. Gitu. So 2018 begitu kita did a bit of a tweak gitu lah ya untuk targetin orang pasar yang berbeda the past 3 years or 18, 19, 20 kita majority berubah jadi 18, 25 umurnya. Gitu. Apakah berubah dari jenis musik? Enggak juga, dari dulu sebenarnya sama, cuman talentnya dicari yang lebih muda lah. We do a lot of new talents internationally juga gitu, not just Indonesians gitu kan. Jadi itu, so you have to be consistent, you have to continue to criticize your own ideas, be creative, because you're going against so many gitu, and keep your network gitu. Untungnya di kami sponsor kita tuh umurnya juga panjang-panjang Mbak. Contohnya BNI itu udah partner sama kita udah 16 tahun. Sosro udah 16 tahun. Multi Bintang udah 16 tahun. Brown Forman representing Jack Daniels udah 16 tahun. Indomobil udah 16. Jadi we have quite a few sponsors yang emang dia long term aja continue to do things with us gitu. Whatever the festival is, dan kita lumayan beruntung lah bahwa kita punya rekanan-rekanan yang percaya sama cara kerja kita gitu kan ya. So maintaining your network is very important. Karena di Indonesia itu peranan sponsor krusial. Karena harga tiket kita kalau di festival, kalau festival saya tidak bisa mulai jualan tiketnya di harga 2 juta. Seperti concert one off gitu. Karena buat kita it has always been somewhat a family affair festival gitu loh. Jadi kalau dilihat tuh banyak banget keluarga muda bawa anak kecil, banyak orang yang udah tua banget bahkan yang di kursi roda, tapi ada juga yang anak-anak kecil macam anak-anak saya gitu kan ya, umur 17, 18, well si 18 and above tuh lebih banyak lah ya gitu. Sehingga again continue to be creative, trying to cater to all your markets gitu. Dan jangan pernah nggak mau terima masukan orang sih. I think that's just a no-no gitu. Another thing menurut saya konsisten di produksi, how you present your stage, working with professionals, itu buat saya penting. Karena saya tidak paham mengerjakan pekerjaan mereka, mereka tidak paham mengerjakan pekerjaan saya. But as a team we make a solid group to execute gitu. Karena festival tuh detailnya banyak banget ya. Mungkin kalau konser satu artis yang diurus satu gitu. Cuman kalau kita udah ngomong puluhan grup gitu kan ya, itu kan yang harus di-cater banyak sekali. Nah, using professionals is very important. Karena how you manage your show, how you handle your talents, how you make sure your stage is,
standing straight and not bending, itu kayak buat saya penting. In that way you create a festival that is to an international standard gitu loh Mbak. Jadi nggak cuma ya yang penting panggungnya berdiri, nggak apa-apa lampunya dikaitin, no, everything has to be properly done gitu. Itu. Wow, wow. Berarti in a way kemampuan untuk mengorganisir sebuah tim ya Mbak ya, itu penting banget ya. Penting sih Mbak. Dan di kita tuh kan juga we work with a lot of volunteers ya Mbak. Volunteers kalau Java Jazz tuh volunteersnya ratusan ya, on top of your professional hires. Dan untungnya volunteers yang volunteer kita tuh dia bukan cuman gue mau jadi volunteer karena gue mau nonton, enggak. We're very strict. You want to volunteer, you want to put in your CV, then you have to do the actual work. Dan mereka beneran kerja as hard as we do gitu. Tapi adalah koordinator-koordinator yang oke lah, kalian kan udah kerja sekian jam, kalian boleh break deh, nonton sebentar, tapi ntar sejam balik ya. Jadi kadang-kadang dirotasi sama mereka gitu supaya ada kesempatan buat makan atau buat ketemu temennya itu. Tapi emang komitmennya the volunteers crazy sih Pak. They work long hours, they don't ask for anything, dan benar-benar repeat gitu. Jadi dia register lagi tahun depannya buat jadi volunteer lagi. So I'm happy with the volunteers also gitu. Mereka sendiri pun juga gain more experience ya, year by year. Betul. Betul. Menarik yang tadi Mbak Dewi sempat mention maintaining networking. Ini mungkin di sini teman-teman IMU bakal nanya, gimana tuh Mbak untuk maintaining sebuah networking bisa bertahun-tahun? Ada tips khususnya nggak? Kalau saya pribadi cara kerjanya dengan mereka, karena when you build a festival, it's not yourself, right? Again, like I said, it's a team effort. Now your partners becomes part of your team. Contoh paling mudah, BNI itu saya paling mudah kasih contoh. Kenapa? Karena we've tried so many different things with them. For example, si kartu BNI itu pertama kali mereka trial itu adalah di Java Jazz in a festival for payment system. That was back in 2008, 2009 maybe. Kita sama sekali nggak paham itu alat apa ya kan, kita coba di FNB, orang semua marah gitu kan, karena kenapa harus pakai si kartu ini gitu. Sampai akhirnya orang merasa lebih nyaman gitu. Terus mereka develop lagi sesuatu yang baru dengan QR payment dia, itu pun kita kayak ikutin lagi perkembangannya, kita aplikasikan lagi di eventnya kita gitu. Pada akhirnya semua ternyata mempermudah juga kita secara administrasi gitu. Walaupun orang kalau disuruh nyoba sesuatu yang baru biasa lah ya, kayak komplain dulu, kayak aduh ini repot banget, kayak harus ngantri beli dulu, harus top up dulu. Tapi pada akhirnya ternyata lebih menyenangkan, apalagi sekarang hal-hal seperti itu udah bisa dipakai di luar festival. Kalau dulu hanya bisa dipakai di festival kartunya kan pas awal. Kalau sekarang kan udah bisa kemana-mana. Itu contoh paling gampang. Or working with an insurance company gitu contohnya. We are probably one of the, if not the only one that works with an insurance company. Itu kita udah dari dulu selalu work with an insurance company where the audience is covered kalau ada accident di venue. So untuk semua yang membeli tiket mereka akan ada tanggungannya gitu. Jadi kayak jadi this kind of stuff we built into the festival. Mungkin orang nggak sadar tapi we do it gitu. Contoh juga yang campaign yang kita lumayan sukses adalah kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu itu masih hanya lingkungan hidup, sekarang menjadi lingkungan hidup dan kehutanan. Adalah masalah pemilahan sampah itu tahun 2009. Hanya ngajarin orang bahwa ini tempat sampah ada ABC ya gitu, yang ini bisa di recycle, ini nggak bisa, ini apa gitu. Sampai sekarang sudah bisa di venue itu ada tempat pengelolaan sampahnya untuk sampah yang bisa di recycle. Terus kita sampah yang terpisah tetap terpisah, bahkan diangkat dari venue-nya tetap terpisah gitu. Kalau dulu kan tempat sampahnya pisah, begitu dibawa ke belakang jadi satu, kita kan belum ngerti ya. Sekarang tuh sampai udah begitu diangkat tetap terpisah. Jadi the campaign itu udah benar-benar dari awal sampai akhir itu kerjasama dengan KLHK dan Greeners, teman-teman Greeners. Mereka banyak lah ajarin kita mengenai sampah gitu.
kita tuh satu festival tuh bisa sampahnya bisa sampai sekian ton kan gitu ya. Jadi kalau kita bisa recycle kan lebih baik gitu. Mulai pelan-pelan ajak teman-teman ya, kita waktu itu nggak boleh styrofoam, jadi mulai nggak boleh styrofoam ya gitu. Kalau bisa pakai recycle stuff ya, kalau bisa sendok dan sendok garpunya ini. Tapi itu pelan-pelan, sebuah proses yang balik lagi, we have to work with the partners untuk campaign ini bisa jalan. Karena kalau kita sendiri nggak bisa kan. Ya, Jadi betul. they have to agree on the campaign gitu. Jadi those are the kind of things we do with the partners supaya mereka juga merasa mereka bagian dari si Festival festivalnya. Jadi kalau festivalnya sukses, mereka juga ini bagian kerja kita juga gitu kan ya. It's not just about branding gitu. It's not just about selling their product and service, but it's our festival gitu. Nah, dengan itu sepertinya networknya jadi terbangun. Kita dengan perusahaan-perusahaan seperti Yamaha Musik, Citra Intirama, BNC, itu semua peralatan musik itu juga udah 16 tahun kerjasamanya. Dan in every festival we work with them. Jadi again maintaining the network because very important. Kenapa? Karena kalau kita hanya kerjasama dengan vendor, dengan musisi yang banyak sekali, alatnya nggak cukup. Jadi kita memang harus mengajak rekanan-rekanan yang pegang produk-produk tertentu untuk support di peralatan-peralatan musiknya gitu. Those are the kind of things again that we do with the partners. Wow, I've learned a lot of things today from you. Wow. Wow. Nih, menurut Mbak Dewi nih sebagai seorang promotor musik gitu, gimana ya caranya buat melestarikan, terus bisa mengembangkan juga kecintaan lebih banyak orang lagi terhadap musik Indonesia yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa kita sendiri nih? Kenapa ada pertanyaan itu ya? Why do you think that anak-anak ini tidak mencintai musik Indonesia? Karena adanya ini apa namanya begitu banyak musik-musik dari genre dari luar gitu kan, kultur dari luar, budaya asing gitu. Kadang-kadang tuh karena balik lagi dari profesi saya kan seorang musik edukator, yang sering saya temuin tuh mereka tuh kayaknya nggak familiar sama musik-musik Indonesia, lebih familiar sama musik-musik genre asing gitu. Tadi aku bertanya balik karena actual condition di lapangan dia tidak seperti itu. Kalau di festival, kenapa saya bilang gitu? A hall with a capacity of 8,000, saya taruh, I'm picking a name, right? Daniel Caesar. Terus di hari yang sama saya taruh, contoh aja, saya taruh Tulus. Itu isinya sama-sama 8,000. Jadi the interest is the same towards Indonesian and foreign music. Kalau di festival. Makanya kadang-kadang bahkan kita tuh kalau pas lagi bikin program gitu, kita harus bilang ini jangan dibentrokin sama inilah, ini jangan, karena dia akan lari gitu. Memilih gitu ya. Iya, jadi kita sebenarnya bukan memilih, cuma takutnya misalnya saya barengan nih mainin, Daniel Caesar mainin bareng Tulus gitu. Nanti takutnya hall itu semua keisi penuh, nanti yang new talents jadinya impact-nya kurang. Sebenarnya kan yang kita harus pikirin kan new talent. The purpose of having new talents is so they get the exposure. Jadi ini kadang-kadang kita harus mainkan secara program, itu tugasnya teman-teman program lah, ini jangan dibarengin lah. Jadi supaya nanti belah-belah, karena kita di hall yang lain lagi ada lagi nih yang main ramai juga gitu. Jadi saya tidak setuju kalau dibilang referensinya lebih ke asing. Cuman memang harus disadari bahwa banyak juga musisi kita yang membuat musik mereka mereferensikan terhadap sesuatu yang sifatnya juga asing, ya kan ya? Itu juga menurut aku banyak, tapi nggak ada salahnya because everybody just looks at everybody else, right? I think it's only human like that. Dan bahwa musik Indonesia juga terus berkembang, iya itu menjadi bagiannya gitu. Yang saya tidak setuju sejujurnya, selalu pada saat kita ketemu orang bule itu yang direpresentasikan angklung aja gitu. Angklung itu pada saat kamu kombinasikan dengan sesuatu yang sifatnya lebih pop, buat anak-anak yang muda lebih bisa diterima ketimbang misalnya angklungnya berdiri sendiri.
Contohnya saya suruh dengerin, nih jujur aja Mbak, anak saya kalau saya suruh dengerin cuma angklung aja gitu mungkin dia nggak paham kan ya. Tapi begitu angklungnya tiba-tiba nih Mbak, kamu kolaborasi lah, gilanya saya angklung kolaborasi sama I'm picking a name, hmm, pick a name lah misalnya, yang anak-anak lagi dengerin gitu, itu kan jadi sesuatu ya. All of a sudden the foreigners are looking at, gila nih alat musiknya keren banget Indonesia gitu. Si anak-anak muda jadi, oh ternyata angklung kalau dimainin gitu tetap keren nih gitu. Jadi nggak, bunyinya tidak terlalu harus seperti traditional like before. So ini semua harus berkembang bersama gitu. Musisi seperti Mas Dwiki Darmawan, for example, does a lot of that collaboration, combining traditional instruments with very a bit more up to date now music, ya kan? People call it world music, I just call it music gitu, karena dia udah ada alat ini dibilangnya jadi world music, padahal kan ya udah sebenarnya sama aja, dia mainnya sama musisi jazz juga kok gitu. Balik lagi saya agak nggak setuju kalau dibilang musik Indonesia is less popular than foreign music gitu loh. It's somewhat is equal menurut saya pribadi. Gitu. Interesting. Mungkin juga karena golongan usia yang berbeda kali. Kalau yang pengunjung yang ke festival kan rata-rata yang udah memang punya pengetahuan lebih luas, udah bisa memilih gitu. Karena kan balik Coba lagi kita karena aku tanya deh Mbak, ngajarnya tuh kalau lebih banyak anak-anak yang middle childhood, kecil. yang yang remaja yang kayak gitu. Jadi tuh kebanyakan kadang-kadang pas ditanyain, kamu tahu nggak lagu misalkan di sini senang di sana senang. Kadang-kadang tuh mereka Ya jawabannya udah nggak ada yang nggak tahu dengerin gitu. Mbak. Iya. Tapi I must say it's not really their fault, karena kalau zaman saya Mm-mm, sekolah, mm-mm, lagu-lagu itu di sekolah disuruh nyanyikan. Lagu mm-mm, daerah di sekolah kita kayak harus hafal sekian banyak lagu daerah, itu kayak udah zaman saya SD SMP tuh kayak wajib ya kan. Saya nanya sama anak-anak saya di sekolah, kayak kalian disuruh nggak sih kayak tahu lagu-lagu wajib gitu atau lagu daerah? Ya ada lah mama satu dua di sekolah, tapi sekarang nggak kayak zaman dulu. Even they know bahwa emang sekarang tuh di rumah gitu juga orang tua kan ngajarin nggak lagu-lagu itu lagi gitu. Jadi not really the child's fault, but it's somewhat the environment is not letting them be introduced to yaitu lagu seperti itu atau Heli Guguk. Kalau zaman dulu kan Heli Guguk itu kayak semua angkatan aku tahu semua gitu. Cuman kalau sekarang emang nggak ada, but they do listen. Kalau mungkin kalau kita tanyanya lagunya Ran, kalau anak-anak masih kecil-kecil ya, kayak anak-anak SMP gitu kan, Ran udah dengerin. Kalau saya ngobrol sama ponakan saya kecil, kayak Raisa dia udah dengerin dari zaman dulu contohnya. Tapi memang bukan lagu anak-anak ya, dia dengerinnya lagu orang dewasa tapi bahasa Indonesia gitu ya. Lagu anak-anak kayaknya mereka udah nggak dengerin deh. Kadang-kadang liricnya also not suitable for them, right? But sometimes they sing it without knowing the meaning of it. Kalau misalnya kayak bahasa Inggris gitu, kadang-kadang dia nyanyi, kadang-kadang kita yang kaget-kaget gitu, kayak itu liriknya nggak cocok buat kalian gitu kan. Atau kalau bahasa Indonesia isinya cinta-cintaan gitu, tapi dia umurnya kayak 6 SD gitu, kayak ya udah, but it is what it is, right? It's not that they don't like Indonesian music, it's just they listen to what everybody else is listening to. Tendensi orang tua muda yang punya anak kecil pun, if you go in the car yang pilih lagunya tendensinya orang tua gitu sekarang. So the kids listen to what the parents listen to, and very rare that dia akhirnya pasang lagu anak-anak, kecuali anaknya umur 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, iya nggak sih? 5 year and above biasanya mereka udah pasang lagu mereka sendiri gitu. Jadi again I somewhat disagree. Sorry. It's alright. Kita bertukar pikiran, berdiskusi. Ya soalnya itu balik lagi. Ya balik seperti yang Mbak Dewi bilang, memang preferensi orang tua, mereka muterin lagu apa ya anak-anak cuma ngikutin biasanya sih gitu. Cuman ya maksud aku tuh alangkah baiknya kalau misalkan dikenalkan aja gitu, dikenalkan kan juga sudah bagus gitu, udah cukup gitu. Jadi kan anak-anak juga, oh ternyata nursery rhymes-nya
negara kita tuh bagus-bagus ya gitu. Nggak cuman yang Mary Had a Little Lamb aja gitu. Heeh. Atau Twinkle Twinkle Little Star. Sorry. Ya. Benar. Ya. Nah, nih music itself sebagai media entertainment, selain menjadi media entertainment, menurut Mbak Dewi nih penting nggak sih musik tuh gitu? Terus sebenarnya kalau Mbak Dewi sendiri ngerasain benefit apa aja sih yang bisa didapetin dari musik gitu? Again, because I don't play. Jadi kalau saya Sebagai pendengar atau yes, penyuka yeah. gitu. Kalau buat saya, it's my musik apapun yang saya dengerin pengaruh ke mood, and psychologically it does certain things to me. For example, paling gampang lagi patah hati gitu kan ya, dengerinnya lagu patah hati gitu, selesai dengerin lagu nangis gitu kan ya. Or kita lawan, lagi patah hati dengerin lagunya yang teriak-teriak ya kan, tiba-tiba kita moodnya jadi berubah. So it really does affect my mood. Kalau kita moodnya lagi happy, tendensinya memasang lagu-lagu yang a bit more upbeat, very happy lyrics, karena kita pingin mood kita begitu terus gitu. So kalau buat keseharian saya itu sih, it does that. If I'm in a bad mood, I wanna feel good, juga biasanya memaksa mendengarkan lagu-lagu yang a bit more upbeat. Kalau enggak jadi kayak makin lama makin mellow gitu kan ya. Terus kadang-kadang suka ini, aduh liriknya pas banget kayak gitu, makin mewek gitu. So that's what it does to me. Either it turns you to feel better atau semakin nggak enak. So the music really plays a big role for me. Just the soul ya. Iya. Nice. Mbak Dewi, ada wejangan nggak nih buat teman-teman IMU di sini kalau misalnya mereka juga pengen ngikutin jejak kesuksesannya Mbak Dewi nih, pengen belajar juga jadi promotor gitu? Ya kalau balik lagi Mbak, seperti tadi saya bilang, be creative, hire professionals, do your calculation right, don't do it just because. Do it because you're aiming for something. Don't do it just because you feel like you want to do a party. Banyak yang teman-teman yang muda suka gitu ya, ingin create aja deh supaya kita bisa kumpul-kumpul. I think that's a no-no, because becoming a promoter, it's a real job. It's not just about having fun. It's committing yourself into long hours for a certain period of months gitu. Then always try to explore what others are doing. Work with other promoters. Jadi kalau ditanya promoter lain saingan nggak? Iya saingan lah gitu. Tapi it doesn't mean that having a competitor is a bad thing. So work with them. Kalau kita kebetulan baru bikin asosiasi kan ya sama teman-teman promotor, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Udah ada beberapa anggotanya. Sehingga tujuan daripada kita semua ini adalah menciptakan sebuah standar, menciptakan program untuk pengembangan yang berpengaruh terhadap industri penyelenggaraan event musik gitu. So if that program starts, when it starts, ini kan sekarang masih pandemi agak susah, join things like that buat teman-teman yang masih muda, belajar dari teman-teman yang lain. It's not always us talking, it may be some professional that we hire to speak gitu, jadi bisa belajar. Always be humble. Kalau udah di atas jangan pernah lupa gitu where you start off. Jangan pernah lupa that you're there karena the team that supports you and the partner that supports you. Always have an open mind and be consistent. Jangan patah arang. Kalau setahun nggak sukses jangan patah arang. Kayak harus nyoba lagi karena emang this business is it's an up and down. It really depends on the market. It really depends on the trend. Jadi kita harus coba ikutin aja trennya gitu. Nice. Wow. Konsisten itu kuncinya ya. Bener-bener ya. Kunci. Nice. Mbak Dewi, kita udah di penghujung acara. Ada satu pertanyaan lagi yang bakal aku tanyain. Ini apa nih impiannya seorang Dewi Gonta ke depannya sebagai promotor musik? Kalau saya doing what I do right now, having bigger scale events, for me to be honest is having more festival in 1 year instead of just 2, catering to different markets, in hopes of getting more foreigners to come,
obviously entertaining Indonesian audience is key. Tapi having more foreigners to come to Indonesia and just speak of the festival that happens in Indonesia itu kayak sempurna banget, because one of the way and it has been successful like that adalah orang yang datang adalah menjadi ambasador festival without us realizing, without them realizing, because they go back to their country and say, kemarin kita pergi ke festival ini, let's go back next year with more people. Dan itu yang sudah terjadi. Having more festivals in Indonesia is good. Saya tidak punya kapasitas untuk mengerjakan event di area lain karena saya tidak paham, bukan tidak mau belajar. So maybe promoters in other areas should develop their own areas supaya semua tidak fokusnya hanya di kota-kota yang Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya. Karena kita masih banyak banget kota-kota lain, so they should also do that in their areas gitu, supaya nggak semua terfokusnya terhadap Jakarta. Karena itu yang dilakukan di Amerika, itu yang dilakukan juga di Inggris, ya kan? Contohnya itu kan jadi acuan kita ya, bahwa in almost every other state they have their own festival going on, everything is as big as each other, dengan somewhat ada pie yang market yang crossing, tapi ada juga yang emang berbeda gitu. We should do this the same for Indonesia. Kenapa kita harus pergi ke Singapura kalau di Indonesia udah ada eventnya gitu? Kenapa kita harus pergi ke negara lain kalau kita bisa create itu di Indonesia? Sehingga instead of going abroad, have them come to Indonesia. Make Indonesia as a festival destination or a music destination. Sehingga dengan begitu kita juga bisa kerja sama dengan pemerintah ya kan, supporting what their agenda juga ya, untuk promosi Indonesia, datengin more wisatawan asing. So yeah, that's my aim for now. Wow. Mudah-mudahan tercapai soon ya. Terima kasih. Mbak Dewi, sekali lagi thank you banget buat sharingannya, buat waktunya. Thank you so Ini much. kalau teman-teman IMU di sini nanya gitu, pengen ngobrol nih atau consult sama Mbak Dewi, boleh nggak nih hubungin Mbak Dewi kemana? Boleh Mbak. Nanti kalau misalnya lewat IG boleh, kan aku jawab juga ya lewat IG. It really depends, because I don't want to give my number here, atau mau lewat email juga Instagram nggak apa-apa? Boleh tolong Nggak disebutin akunnya? Degonta, DGONTHA nggak pakai @degonta aja. Oke. Akun. Alright. Ke Instagram boleh ya Mbak ya kalau gitu boleh, ya? Boleh. Oke. Mbak Dewi tetap sukses, tetap sehat. Mudah-mudahan impiannya tercapai soon. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, thank you. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.